Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saat ini kita berada lagi dalam acara Today Sermon. Dan saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berdasarkan perikop ini saya memberikan topik atau judul kebenaran firman saat ini, ujian menuju kedewasaan. Sekali lagi, ujian menuju kedewasaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata dewasa ini seyogyanya ada dalam setiap anak-anak Tuhan, ada dalam setiap orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam kerohanian. Artinya seringkali kita dengar istilah dewasa rohani. Jadi di dalam kerohanian kita harus bersifat atau bersikap dewasa di dalam kerohanian dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Namun sebaliknya, di dalam karakter, di dalam kelakuan kita, seringkali saya mengatakan bahwa kita harus memiliki karakter anak-anak. Kenapa, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus? Karena ketika karakter kita seperti anak-anak, kita itu menjadi anak-anak yang mudah memaafkan, tidak pemarah, tidak menyimpan dendam, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kerohanian kita harus dewasa dong. Kita harus memiliki kedewasaan rohani. Ketika ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan yang datang,
kita harus bersikap dewasa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali hidup kita ini ingin dikatakan dewasa, tetapi sayangnya hidup kita tidak menunjukkan kedewasaan. Kita malah bersikap seperti kanak-kanak. Kedewasaan saudara bukanlah sebuah kebiasaan atau kepura-puraan atau menjadi pencitraan bagi saudara dan saya, bahkan bagi kita semuanya. Tetapi kedewasaan itu adalah tindakan nyata atau cara hidup atau gaya hidup setiap hari ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita berada di tengah-tengah pelayanan di gereja, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun kita pergi dan berada, kita harus menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen yang memiliki kedewasaan rohani. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus, kedewasaan juga bukan diukur atau indikatornya adalah umur. Umur kita sudah dewasa, kemudian kita dikatakan dewasa rohani. Tidak saudara. Seringkali justru orang-orang yang sudah berumur dewasa, taruhlah di atas 30 atau 40 tahun ke atas, secara umur dia dewasa, tetapi di dalam kerohanian dia masih kanak-kanak, masih sering diombang-ambingkan dengan persoalan pergumulan atau masalah dalam hidup ini. Ia sering kalah dengan masalah dan pergumulan. Ia sering lari dari persoalan dan pergumulan. Sekali lagi saudara, bahwa kedewasaan itu bukan diukur dari usia atau umur kita, tetapi kedewasaan kita itu diukur bagaimana ketika Tuhan mengizinkan kita mendapat masalah, Tuhan mengizinkan kita mendapat persoalan atau pergumulan, kita mengatasinya dan kita tidak lari dari masalah tersebut. Kita sanggup mengatasi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah dengan kasih-Nya yang besar sudah mengerjakan segalanya bagi saudara dan saya, bagi seisi dunia ini. Karena kasih-Nya, Tuhan telah turun ke dunia melalui Tuhan Yesus untuk memperlengkapi semua orang yang percaya kepadanya dan menjadikan anak-anaknya yang percaya menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam iman dan perbuatan. Sekali lagi saudara, bahwa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus telah memperlengkapi kita, anak-anaknya yang sudah percaya kepadanya, agar kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam iman dan perbuatan. Nah berdasarkan perikop ini saudara, saya membagikan ada 4 hal yang akan membuat diri kita menjadi orang-orang dewasa di dalam iman dan perbuatan. Sekali lagi, firman Tuhan kali ini akan saya bagikan bahwa ada 4 hal atau ada 4 poin atau ada hal yang perlu kita renungkan untuk membuat diri kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman dan perbuatan. Yang pertama saudara, ujian melepaskan ketergantungan atau ujian melepaskan keterikatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dengan tegas berkata dalam Yesaya 2 ayat 22 bahwa jangan bergantung kepada manusia karena hidup kita tidak akan bahagia. Nah, bergantung kepada keadaan atau kepada manusia ini bermacam-macam. Yang pertama saudara, saya mencatat di sini bahwa seringkali kita tergantung dengan kebiasaan atau hobi kita. Misalnya saja kita hobi memancing pada hari Minggu, bukan pergi ibadah tetapi kita pergi memancing. Kita hobi misalnya berolahraga pada hari Minggu, bukan kita utamakan ibadah dan pelayanan kepada Tuhan, tapi kita pergi berolahraga. Ini hal-hal yang sering kita menjadi terikat atau tergantung dengan kebiasaan tersebut. Yang kedua, mungkin juga kita tergantung dengan keadaan, situasi dan kondisi kita. Misalnya saja, kalau kita lagi senang, kita lagi bahagia, atau kita lagi enjoy, kita rajin beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami atau Tuhan izinkan mengalami kesusahan, masalah, pergumulan,
seringkali kita lari dari Tuhan. Tetapi saudara, biasanya juga terbalik. Ada orang-orang ketika diberkati Tuhan, ketika dia mendapat berkat dari Tuhan, dia lari meninggalkan pelayanan. Ada orang ketika ia mengalami kesusahan, ia mengalami pergumulan, persoalan hidup, ia datang kepada Tuhan. Tergantung dari sikap dan karakter setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana menanggapi kedua hal tersebut? Sekali lagi saudara, seseorang dikatakan dewasa bukan dilihat dari umur, bukan dilihat dari indikatornya bahwa usia atau umur kita sudah dewasa. Tetapi seseorang dikatakan dewasa adalah orang-orang yang mampu bertahan dan menang di dalam menghadapi persoalan dan permasalahan hidup. Sekali lagi saudara mau dikatakan dewasa dalam kerohanian adalah orang-orang yang mampu mengatasi dan menang di dalam menghadapi masalah atau pergumulan. Sayang sekali saudara, banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang begitu rajin beribadah, yang begitu giat melakukan pelayanan di mana-mana. Tetapi ketika Tuhan izinkan terjadi pergumulan atau persoalan, atau karena perbuatannya melakukan sesuatu yang tidak berkenan sehingga ia mendapat permasalahan hidup, seringkali ia cepat sekali drop, patah semangat, bahkan seringkali tidak mampu menghadapi pergumulan tersebut. Ia larut dalam pergumulan persoalan yang dia tidak mampu untuk mengatasinya. Inilah yang dikatakan bahwa orang-orang yang dikelompokkan dalam orang-orang yang belum dewasa dalam rohani. Sadar atau tidak sadar saudara, seringkali kita seperti itu juga. Ketika ada masalah, kita begitu rapuh, kita mudah sekali patah semangat. Kita lupakan firman-firman Tuhan yang sudah seringkali kita baca, kita dengarkan, bahkan kita khotbahkan. Jadi firman Tuhan yang seringkali kita baca, kita dengar, kita khotbahkan, seringkali justru kita tidak menghidupinya. Seringkali kita justru gagal di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan hidup. Jujur saja saudara, banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan seperti itu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, tadi ujian terhadap ketergantungan atau keterikatan. Yang kedua, ujian mengambil keputusan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, seseorang yang dewasa adalah seorang yang berani dalam mengambil keputusan dan berani mengambil resikonya, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang seringkali pelin-pelan, seringkali tidak bisa mengambil keputusan, seringkali bingung malah menghadapi persoalan atau permasalahan hidup. Sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kedewasaan rohani, kita harus berani mengambil keputusan, dan tentunya kita juga harus berani mengambil resikonya atau konsekuensi keputusan yang kita ambil. Tidak bisa kita mengatakan bahwa saya mengambil keputusan ini, kemudian kita tidak berani bertanggung jawab. Kita tidak berani menghadapinya. Sekali lagi saudara, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kegagalan terjadi saudara karena kita salah mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan bukan atas kebenaran firman Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena kehebatan kita, kepintaran kita. Mungkin kita merasa kita pintar sehingga kita jalan sendiri tanpa minta tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Jikalau terjadi pergumulan atau permasalahan dalam hidup kita yang Tuhan izinkan, bukan karena Tuhan atau Allah tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan akan melihat, menguji kedewasaan rohani kita, sehingga kita mampu keluar dari persoalan dan pergumulan hidup tersebut. Yang ketiga saudara, ujian kesiapan memiliki pengertian. Nah saudara dikasih Tuhan, ujian ketergantungan hidup, ujian kesiapan mengambil keputusan. Yang ketiga, ujian untuk memiliki pengertian. Belajar untuk mengerti saudara akan situasi dan kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita setiap hari, maka kita akan mengetahui bahwa kita memiliki pengertian tentang maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mencobai saudara dan saya, bahkan anak-anaknya, melebihi kekuatan kemampuan kita. Tuhan tahu ketika Tuhan
mengizinkan terjadi masalah pergumulan, Tuhan tahu bahwa kita mampu mengatasinya karena kita sudah memiliki kedewasaan rohani penuh di dalam Tuhan. Hidup Kristen saudara yang dikatakan dewasa adalah hidup yang harus memiliki pengertian. Kalau saudara mau dikatakan bahwa orang Kristen yang dewasa dalam kerohanian harus memiliki pengertian tentang apakah rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Apakah di dalam hidup ini kita juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, atau sebaliknya kita justru menjadi sandungan atau kita saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Bukankah seringkali juga dalam pelayanan, di dalam persekutuan, di dalam gereja ada orang-orang yang sering menghakimi, ada orang-orang yang sering menjatuhkan satu dengan yang lain. Ketika ada teman sepelayanan kita diizinkan Tuhan masuk dalam pergumulan, kita saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Kita bicara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita menghakimi. Padahal saudara, belum tentu hidup kita lebih baik dan lebih benar dari saudara sepelayan kita yang sedang mengalami pergumulan. Saudara, seringkali saya mengatakan bahwa kita ini jangan selalu merasa pintar, tetapi harus pintar merasa. Beda saudara, kita merasa pintar, seringkali kita sombong. Tetapi kalau kita pintar merasa, kita punya sensitivitas, kita punya kepedulian kepada saudara-saudara sepelayan kita yang sedang jatuh di dalam pergumulan. Yang keempat, yang terakhir saudara, ujian ketergantungan, ujian mengambil keputusan, ujian kesiapan memiliki pengertian. Yang keempat, yang terakhir, ujian kesiapan memiliki tujuan hidup. Sekali lagi, ujian kesiapan untuk memiliki tujuan hidup. Orang Kristen dewasa rohani atau orang-orang percaya yang dewasa rohani harus memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup kita harus jelas saudara. Hidup di dunia ini punya tujuan yang jelas, baik saat ini maupun akan datang. Apakah tujuan hidup orang-orang Kristen saudara atau orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah jelas yang pertama, bahwa kita di dunia ini tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Dan tujuan akhir kita atau goal akhir kita, finish dari goal kita adalah kehidupan kekal di sorga. Dua ini saja saudara, tujuan hidup orang Kristen, tujuan hidup orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus ketika di dunia memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan namanya, dan ketika kita ke sana kita akan menuju kepada kehidupan kekal di sorga. Dengan menjadi orang dewasa rohani, orang-orang Kristen yang dewasa rohani, maka kita akan memiliki pengertian dan dapat mengambil keputusan akan tujuan hidup kita. Sekali lagi, tujuan hidup kita yang memuliakan Allah dan tentunya hidup kekal di sorga. Karena kalau saudara kita tidak memiliki kebahagiaan di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita tidak dewasa di dalam mengambil keputusan, sehingga kita tidak mampu menghadapi persoalan dan pergumulan hidup ini. Untuk itulah, miliki kedewasaan yang penuh, yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus, agar kita mampu menghadapi semua ujian-ujian tersebut. Seseorang yang dewasa adalah seseorang yang mampu bertahan dan menang di dalam menghadapi masalah dan pergumulan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh sharing kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu itu menguatkan dan mengajar kami semuanya agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani, dewasa penuh di dalam kerohanian, di dalam iman dan perbuatan kami Tuhan. Kami bukan anak-anak gampangan, kami bukan anak-anak yang begitu rapuh ketika menghadapi masalah dan pergumulan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami, sehingga kami dimampukan dan kuat ketika menghadapi masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati kami semuanya Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami kuat dan mampu menghadapi pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.